kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, dan kedua rukun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita, Fransiskus Bau, dengan Yolenta Saryani Moruk. Dengan penuh syukur, gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh rukun keluarga besar hendak menghantar kedua anak kami, Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moruk, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Yang berbahagia kedua mempelai Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moruk bersama Bapak Mama Saksi, orang tua dan keluarga besar yang saya kasihi. Saudara-saudari umat Tuhan yang juga sama saya kasihi. Hari ini Allah sendiri telah mengantar kedua mempelai ini untuk disatu padukan hidup bersama sebagai suami istri. Kasih Allah yang besar yang telah mempersatukan ini menuntut kesetiaan
dari mereka. Karena itu kita hadir berkumpul bersama di rumah Tuhan ini, mendukung perjalanan panggilan hidup mereka dalam membangun keluarga baru. Mari di awal perayaan penuh syukur gembira ini, kita juga melihat ke dalam diri kita segala kelemahan dan kekurangan kita, sembari kita menyesali dan memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan kasihani. mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Segala makhluk memuji Tuhan.
Engkau telah menuntun kedua mempelai Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moru dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama saksi, orang tua, keluarga besar, saudara-saudari umat Tuhan yang juga turut berbahagia, yang sama-sama saya kasihi. Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moru telah dipilih Allah, dan pilihan itu disatu padukan menjadi satu, dan hari ini Allah meresmikan kesatuan Anda berdua. Kesatuan yang sudah dipersatukan oleh Allah ini sesungguhnya didasarkan pada kekuatan kasih Allah. Kekuatan kasih Allah telah mengantar Anda berdua dan melibatkan banyak orang, keluarga dan kami sekalian hadir di sini untuk menjadi saksi di atas kesatuan cinta Anda berdua. Dan sabda Tuhan hari ini sesungguhnya memberikan fokus perhatian kepada kita umat beriman yang ada di sini, secara khusus kepada Anda berdua dalam membangun cinta hidup rumah tangga Anda berdua. Inilah perintah supaya kamu saling mengasihi. Kasih tidak hanya sebatas pada mulut atau pada lidah, tetapi kasih sesungguhnya harus ditunjukkan dalam perbuatan nyata yang baik. Demikian kita dengarkan dalam surat Rasul Yohanes barusan dibacakan untuk kita sekalian. Karena itu kepada Anda berdua diingatkan sekali lagi bahwa membangun hidup bersama sebagai rumah tangga, dalam hidup rumah tangga Anda sebagai suami istri sesungguhnya didasarkan pada kasih. Kasih harus ditunjukkan tidak hanya sebatas pada mulut, tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan kita yang nyata, yang baik. Ingat, jadi bukan berapa banyaknya ungkapan kasih saya lewat kata-kata, tetapi berapa banyak yang sudah saya tunjukkan kata kasih yang saya ungkapkan kepada pasangan saya. Perjalanan panggilan hidup rumah tangga Anda berdua bukan tidak mungkin, pasti akan menemui banyak kendala, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak kesulitan. Tetapi jangan pernah melupakan kekuatan kasih Allah yang sudah mempersatukan Anda berdua pada pagi hari ini. Karena itu, pertama-tama ingatlah selalu Tuhan yang telah mempersatukan Anda. Kalau orang yang telah mempersatukan Anda berdua dilupakan, maka pelan-pelan Anda berdua juga akan memisahkan kekuatan kasih Allah yang telah mempersatukan Anda.
Tantangan, kesulitan, persoalan pasti selalu ada. Namun bukan penyelesaiannya melalui perceraian. Kita tidak mengatasi dan menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan perceraian. Tetapi bagaimana Anda berdua menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, dan bagaimana mencari solusi untuk keluar dari tantangan, persoalan, dan kesulitan ini. Kasih Anda berdua sesungguhnya akan membawa dampak luas juga kepada keluarga dan sesama. Karena itu sekali lagi ingat pesan perintah Tuhan hari ini. Kasihilah sesamamu manusia. Hanya dalam kasih kita sesungguhnya mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kalau di dalam rumah tangga kita tidak sungguh-sungguh menghidupi kasih yang sudah menjadi perintah utama dari Tuhan itu sendiri, maka yang tercipta di dalam rumah tangga kita adalah tidak saling percaya. Suami tidak percaya istri, istri tidak percaya kepada suami. Dan akibat lanjut dari ketidakpercayaan itu adalah kita membangun sikap cemburu. Suami cemburu kepada istri, istri cemburu kepada suami. Dan justru sikap-sikap seperti inilah yang selalu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Ingat, Anda sudah mempercayai istri, istri sudah mempercayai Anda. Dan sikap saling mempercayai itu sesungguhnya didasarkan pada kasih. Karena itu segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga jangan terlalu cepat membangun sikap tidak percaya dan pada akhirnya berujung kepada kecemburuan. Ingat, kalau lihat istri jalan dengan orang lain jangan terlalu cepat cemburu. Istri juga lihat suami jalan dengan orang lain juga jangan terlalu cepat cemburu. Ingat, cemburu orang itu tidak sehat. Sebaiknya dimasuk rumah sakit. Itu tidak sehat. Ciri-ciri orang yang tidak sehat adalah selalu membangun sikap cemburu. Orang yang suka cemburu adalah orang yang selalu tidak menemukan kebahagiaan di dalam dirinya. Ingat, apa sedikit cemburu, apa sedikit cemburu. Ini sedikit, belum yang besar. Jadi ingat, pasangan. Ini siapa? Fransiskus dengan Jolenta. Kalau ada apa-apa, tanya baik-baik. Jangan langsung kita memberi vonis atau hukuman. Tetapi sesungguhnya kita harus akui bahwa kita tidak pernah menemukan malaikat di dalam rumah tangga itu sendiri. Pasti ada tantangan, persoalan, kesulitan itu selalu ada. Besar ataupun kecil, itu pasti ada. Tetapi sekali lagi ingat, apapun bentuk tantangan, persoalan, kesulitan yang dihadapi dalam keluarga tidak diselesaikan dengan perceraian. Ingat. Dan hari ini ada berdua mengantar barang kudus ini, menghantarnya ke altar Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberkati. Tuhan berkat untuk menjadi kekuatan dalam membangun perjalanan hidup rumah tangga Anda. Jadi apa yang sudah Anda minta kepada Tuhan untuk diberkati pada hari ini, manfaatkanlah ini. Karena ini ingat, perjalanan menjadi kekuatan hidup Anda dalam membangun rumah tangga adalah Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam barang-barang kudus yang Anda minta Tuhan pada hari ini untuk memberkati. Karena itu jangan pernah lupa Tuhan. Ingat, bukan hanya pasangan ini saja, tapi kita yang lain juga. Jangan lupa Tuhan. Sesibuk apapun tugas pekerjaan kita, tetapi selalu tempatkan waktu bersama. Seringkali kalau kita sudah senang, kita sudah sukses, itu kita lupa Tuhan. Sudah lupa Tuhan, lupa orang lain. Kalau sudah lupa orang lain, kita lupa diri.
Ya, sudah lupa diri, akhirnya yang berpasangan tadi juga lupa dia punya pasangan. Akhirnya apa? Cerai. Sudah saling lupa, tidak ingat lagi. Jadi kekuatan yang paling besar yang harus kita tunjukkan adalah tindakan kita, kasih kita yang nampak dalam perbuatan nyata. Perbuatan nyata yang baik, bukan perbuatan nyata yang tidak baik. Ingat, Rasul Yohanes menekankan bahwa perbuatan nyata dari kasih itu yang baik, bukan yang tidak baik. Kalau kita sudah ungkapkan kasih kita bahwa saya menyayangi engkau, saya mencintai engkau, tunjukkanlah ungkapan kasih Anda itu dalam perbuatan nyata yang baik. Jangan kita tunjukkan dalam perbuatan nyata yang tidak baik. Rumah tangga Anda hanya bisa bahagia kalau sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Saling mengasihi. Kasih yang diungkapkan tidak hanya sebatas pada mulut, tetapi dalam perbuatan yang nyata, yang baik. Tujuan utama dalam membangun hidup rumah tangga Anda berdua adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan bersama. Bukan istri bahagia, suami tidak bahagia, atau suami bahagia, istri tidak bahagia. Tetapi kebahagiaan itu menjadi tujuan bersama dan menjadi milik bersama. Dengarkan tidak? Kebahagiaan itu juga hanya bisa selalu tercipta kalau kita selalu bersama-sama. Ingat, selalu bersama-sama. Seringkali kebahagiaan itu hanya menjadi milik istri atau miliknya suami. Karena apa? Kita selalu tidak bersama-sama. Makan minum juga sendiri-sendiri. Ingat, jadi setelah berkat ini harus makan minum bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Suami pergi doa, istri tidur. Atau istri pergi berdoa, suami tidur. Lakukanlah segala sesuatu yang baik secara bersama-sama. Nilai yang mau saya tekankan di sini soal kebersamaan. Karena itu peristiwa hari ini sesungguhnya menjadi satu momen berrahmat untuk membawa pembaharuan kita sekalian juga. Bagaimana kita menghayati dan menjalani hukum perintah kasih itu di dalam hidup rumah tangga kita, di dalam kehidupan sosial dan di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan menggereja. Karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana saya menghayati dan menjalani hukum perintah kasih Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Akhirnya saya mengucapkan profesia. Selamat berbahagia dan selamat memasuki hidup rumah tangga Anda yang baru. Dan semoga kebahagiaan yang selalu tetap Anda cari dan selalu tetap Anda hidupi di dalam perjalanan membangun hidup rumah tangga Anda berdua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mempelai yang berbahagia. Sebelum perayaan perkawinan ini kita laksanakan, saya persilakan kalian terlebih dahulu mohon restu dari kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapa dan Mama, menyampaikan limpah terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta segala perhatian yang telah saya terima sejak lahir ini. Hari ini, oleh karena cinta diiringi restumu, memperkenalkan saya bersama penyanyi dan janji saling setia sepanjang hidup, membentuk satu rumah tangga baru yang diharuskan bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengabdian. Kami akan membalas semuanya. Karunia dan keberkatan, rahmat keselamatan, jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdian Kristus Tuhan kami.
Ya Allah sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaanmu. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra-putrimu. Hari ini dengan rasa senang hati kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebasnya, mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan membentuk keluarga baru. Dengan restu-Mu, kini kami mohon kepadamu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dalam sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moro yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenankanlah saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moro, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Fransiskus Bau memilih engkau Yolenta Saryani Moro menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Yolenta Saryani Moro memilih engkau Fransiskus Bau menjadi suami saya. Saya
setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Fransiskus Bau, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yolenta Saryani Moru, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yolenta Saryani Moru, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Fransiskus Bau, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini Fransiskus Bau dan Yolenta Saryani Moru secara resmi sudah dikukuhkan sebagai suami istri yang sah. Kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah sakramen pernikahan yang sudah mereka terima pada pagi hari ini. Ya Allah, sumber cinta kasih, berkatilah Alkitab, patung, rosario, lilin, dan perlengkapan rohani milik keluarga baru ini. Semoga melalui serana yang telah disucikan ini, iman mereka semakin kokoh dan cinta kasih mereka semakin bersemi dalam menata bahtera rumah tangga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Rupa
persembahanku dan persembahanmu, serta semua niat, intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini, sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Dalam persekutuan dengan Roh
yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah meluruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakrament hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Yolenta Saryani Moro, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Fransiskus Bau, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka menjadi keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling membacakan salam. Dunia, kasih yang telah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih yang telah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
mempersatukan dalam perkawinan suci. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hatimu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup perayaan kita ini dengan berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang kekal memeliharah kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kedua mempelai Fransiskus Bau dan Violeta Sariani Moru diberkati